Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Armando, NPM 17 1706963201015. Program studi S1 Ilmu Administrasi Negara, STIA Setistio Morobungo. Nah, di sini saya akan menjelaskan karakteristik evaluasi kebijakan publik. Sebelum saya menjelaskan karakteristik evaluasi kebijakan publik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu evaluasi kebijakan publik. Evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan, serta secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi, dan dampak-dampak. Hal ini berarti bahwa proses tidak hanya dapat dilakukan pada tahapan akhir saja, melainkan keseluruhan dari proses kebijakan dapat dievaluasi. Nah, jadi evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Nah, langsung saja kita masuk ke intinya, yaitu karakteristik evaluasi kebijakan publik. Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Di sini, pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta atau aksi, tetapi nilai. Karena evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik atau sifat evaluasi yang membedakan dari metode-metode analisis kebijakan lainnya, seperti fokus nilai, interdependensi, fakta dan nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, serta dualitas nilai. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan, dan program evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan. Evaluasi menyangkut prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri. Evaluasi sebagai esensi dalam nilai terhadap program, kegiatan, atau agenda kebijakan, bukan hanya sebagai usaha untuk mengumpulkan informasi terhadap output dari kebijakan tersebut, baik yang bisa diantisipasi dan tidak. Evaluasi mempunyai tujuan memastikan bahwa kebijakan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, nilai menjadi target utama dalam evaluasi kebijakan. Poin yang kedua yaitu interdependensi atau tergantung fakta dan atau nilai. Tuntutan evaluasi tergantung fakta dan atau nilai untuk menyatakan bahwa kinerja kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah. Diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok, atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara
aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan syarat bagi evaluasi. Kegiatan kebijakan atau program dapat dikaitkan baik atau buruk, sesuai dengan target atau tidak. Dapat dilihat dari fakta dan pelaksanaan kebijakan dan nilai yang terkandung dalam tersebut. Semua dapat menerima manfaat dari kebijakan yang dilakukan. Yang ketiga, ada orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif tidak hanya berbicara pada tahapan akhir atau masa kini, tapi juga dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya atau masa lampau, seperti rekomendasi yang bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan, atau sebelum tahapan perencanaan sudah dilakukan evaluasi. Masa kini diperlukan sebagai target yang ingin dicapai, tentunya didukung oleh aspek formulasi yang komprehensif dan konkret, yang diimplementasikan dengan sumber daya manusia yang mendukung, disertai oleh kompetensi dan daya saing yang tinggi. Sementara masa lampau adalah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan saat ini. Untuk menjadi lebih baik, menjadi proses penyatuan tujuan yang diharapkan masa kini, diperlukan tujuan serta rekomendasi yang dibutuhkan terhadap kebijakan yang akan datang. Nah, poin yang terakhir ada dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada. Misalnya, masalah kesehatan dapat dianggap sebagai intrinsik atau diperlukan bagi diri, ataupun ekstrinsik atau diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain bagi dirinya sendiri. Setiap kebijakan mempunyai tujuan ganda. Selain mencapai tujuan yang diharapkan dalam program atau kebijakan, kebijakan juga sebagai role model dalam pengambilan kebijakan yang akan datang. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.